Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu yaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Ittaqu wa sira kabeh Allah ing apa. Ai khofu tegese wedi sira kabeh iku perlu ing siksane apa. Oleh mesti diantuti gambare agen toto sira kabeh ing apa. Kowe iku dadi wong sing takwa ing Allah, diantuti gambare agen toto sira kabeh ing apa. Waqtahu ilaihi wasilah. Waqtahulan golek sira kabeh. Golek sira kabeh utuh tegese golek sira kabeh. Kowe mencari golek ilahi maring apa? Golek alwasilata ing wasilah ing lantar. Boten. Waqtahulan golek sira kabeh. Ayat tubuh tegese golek surat kabeh ilahi maring Allah. Al-wasilata ing lantaran. Lantaran apa? Ma yukor ibukum ilahi. Ma tegese perkara yukor ibukum kang marekno apa matum ing sira kabeh. Ma tegese perkara yukor ibukum kang marekno apa matum ing sira kabeh. Marekno ilahi maring Allah. Perkara sing marekno kowe ning Allah rupane min taati. Ing cara nasi min bayanya, min taati rupane taat ning Allah. Bentuk bayanya. Mari perhukum barang sing marekno ning Allah rupane min taati iku taat Allah. Ya kalau terang berwasilah. Wasilah itu disepakati ulama kita dewe mengikuti. Dia wong sing iman takwa ning Allah lan menuju Allah itu butuh wasilah, butuh lantaran. Lantaran itu barang yang marakno kowe ning apa? Iku taat ning Allah. Barang yang marakno kowe ning Allah, itu taat ning Allah. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji ini jenenge apa? Taat. Terus kemudian bolak-balik. Fakta sejarah itu tidak macam-macam. Keyakinan yang ahli sunnah tawassul itu boleh dimakhluk sehingga terjadi tragedi sejarah mulai Wahabi anti yang tawassul satu yang itu meyakini bahwa tawassul hukum yang ekstrim cara wong NU wong ahli sunnah wong Syiah tawassul itu ibadah moro kuburane wali moro kuburane nabi napa cara wong wahab disirik. Jadi tawassul istilah ulama termasuk jenis istilah yang ekstrim sitok darah ibadah, sitok darahnya apa? Jadi ekstrim. Nah, ini sama itu pemerintahan berarti jadi kebijakan tawassul itu sirik. Tak ada maksudnya. Mengenai uang nak ketuan itu berani nabi kan mirip. Kalian itu maksudnya kan apa? Mirip. Jadi tawassul itu hukumnya ekstrim sitok darah ibadah, sitok darahnya apa? Khilaf ulama ini ku rahmat, tapi khilaf yang keparang itu. Ya, orang itu rahmat. Terus kemudian dalam konteks Indonesia, wonten tentang kenal tawassul nanging nasib. Itu pola. Terus terkenal satu pendidikan tidak al-dumuha pas al-nopo. Ya, yang apal-apal mana kan bila al-dumuha nopo pas al-bi. Jika kalian minta Allah, mintalah lantaran kelawan aku bi lan usul. Kemudian orang-orang Sunni, tiang-tiang Sunni ngambil dalil ketika Sayyidina Umar salat istisqa. Ketika Sayyidina Umar salat istisqa, niku tawassul kalian Sayyid Abbas. Allahumma bi haqqi Abbas istin.
Tidak al-sunnah meyakini tawasul itu tidak boleh karena Umar ketika mengenal istiqomah itu menunjukkan Allahumma bihaqi atas menurut istiqomah ibarat pamanina. Begitu terus sampai terjadi periode di mana tawasul itu melembaga. Ini itu terjadi toreko. Toreko itu satu keyakinan, satu komunitas, satu jamaah yang sekedar berdoa itu mesti nyebutnya nama itu. Karena nak hafil nak mati saya hafil alawi, nak hafil simpen bapak itu hafil alawi dan seterusnya sampai ini kan sampai kasih ke Indonesia pengen para wali. Wahabi ekstrim. Paling ekstrimnya ngukumi itu minimal itu mati ya. Maksimal ya loh. Sih. Wahabi yang terakhir ini. Fatwa terakhir itu ada buku nih kakak sekarang ini Abdul Bintas terkenal Bintas itu tak berarti kalian jadi Muhammad jadi kakak angkatan Muhammad itu sang beliau tuh nak ngukumi Sayyid Muhammad ya setengah bulan Sayyid Muhammad Alawi yang terkenal itu tidak benar kami punya banyak cerita murid-murid Sayyid Muhammad itu nak betul Tawalitul Anwar kitab Tawasul sekarang ini benar itu bisa benar itu yang benar jadi paham ya, jadi menyangkut istilahul ulama, menyangkut tawasul itu ekstrim, sitok dalam ibadah, sitok dalam itu. Nah, sama tentang kepulau, ya kepulau dari ini. Di daerah itu disepakati ulama, itu bahwa tawasul itu wasilah itu yang diartikan oleh Imam Suyuti oleh ulama-ulama, wasilah itu mayukor hukum ilahi nabo, minta. Itu sesuatu yang tidak ada takarrub dengan Allah itu soal Allah. Jadi nggak malam gampang itu murah. Kalau nanti ini, orang tamu nangkep bapak itu tiap malam Jumat dan sunan bulan Tuhan karena bapak saya itu ada himpunan. Dan ziarah kita ngerti betul. Ya, jangan kalau ziarah dari lima. Aku itu kiai, ya para pengeran gitu yang pengeran. Nah pas di kuburan barang ziarah, pada masjid barang itu, pas di rumah barang itu. Senang alasan nonton. Ya aku kiai yang dia yang pengiran. Pas nih kuburan jenis ziarah mesti jenis itikaf. Pas nih rumah darah jenis. Jadi akhirnya sederhana. Jadi kita takut itu tuh kan kuburan. Ini ngomong. Lah yang awan kuburan. Wong mesti sepakat loh. Oleh Allah kan sesuatu. Oleh Allah orang temudi. Mawon. Pak nama tualu kata mana kok? Kodimu. Jadi sebetulnya masalah itu sederhana, sing mali ekstrim, kowe apa donga berlebihan itu misalnya ya Allah saat tawasul dengan sunan-sunan dengan Raden Fatah dengan sunan-sunan dengan Barwani itu kan ekstrim karena menyebutkan nama. Berarti Anda masuk pada satu wilayah yang mukhtalaf alaih yang tidak disepakati. Yang disepakati itu doa untuk mayit, doa mayit. Misalnya mereka donga mayit itu disepakati ulama, kata doa nabi mau nasab. Ini kau masalah Allah di sini Muhammad berarti doa nasab. Dan orang-orang baik adalah orang yang mau mendoakan pendahulunya. Ini ku waladina jauh ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ciri utama orang baik adalah mau berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului. Alladziina sabaquna bil kalau kalian malah sebetulnya untuk menyangkut wasilah itu karena ekstrimnya kita ini kan membayangkan wasilah itu yaitu tadi wabi hati sunan ubir wabi hati munawir wabi hati apa inti hawa idana itu yang menjadikan ekstrim. Sebetulnya kita untuk berdoa tidak perlu begitu, itu tidak diajarkan Nabi. Ya, yang kita boleh itu paling enak di mazhab Quran itu. Cara bapak kita tahu, ya aku kiai, ning ndi eleng napa? Pengira. Pas itu kuburan barani ziarah, pas ning masjid barani napa? Karena memang orang seneng. Artinya kan tidak ada masalah tuh. Saya itu pernah berdebat sama orang Muhammadiyah menyangkut ziarah. Ini kalau datang belum. Lawang anak kuburan mau kan mau la ilaha illallah mau subhanallah astagfirullah. Artinya yang dibaca itu kan ya kalimat-kalimat itu. Memang ada satu dua kalimat, terutama pas bunyi ini tingkat. Misalnya itu termasuk orang alim zaman tengkarang, ajaran berpikir pun adanya di mana. Saya itu hingga ini itu jarang berdoa di depan makam.
Di pulau itu nak biar di motor patung jarang kalau berdoa di depan masuk. Cara pulau itu paling enak. Toleransi itu begitu. Kita yang pengiran baca tasbih, baca tahmid. Tapi kalau bisa itu kalau bicaranya tidak sampai haram. Kalau bisa semua menghindari doa. Karena bagaimanapun doa itu bentuk permohonan yang secara surah, secara bentuk itu di depan dan ini tengah-tengah banyak ulama yang sapa demikian. Alasannya iktibar sama sholat jenazah. Sholat jenazah itu seorang mukmin kalaupun sujud dan rukuk itu kan tetap sujud lillah, rukuk lillah. Lawan sholat jenazah, andaikan ada rukuk dan sujudnya pun kita kan tetap rukuk lillah, sujud lillah. Tapi bagaimanapun secara fisik itu ngaruh itu orang mayit. Bagaimanapun secara fisik ngaruh itu orang apa? Untuk menghindari surah sujud lima makhlukin, ya bentuk fisik sujud lima makhlukin. Jika sholat jenazah itu tidak disunatkan rukuk, tidak boleh, malah tidak boleh rukuk, tidak boleh apa? Sujud. Kalau kalian ini, seorang mukmin, tak titul orang mukmin, tetap nak dengar rukuk ya lillah, sujud ya lillah. Tapi kenapa dalam sholat jenazah dengan posisi mayit di depan itu kan tidak boleh rukuk, tidak boleh apa? Karena bagaimanapun nanti ada surah sujud, tidak ada niat, tawangannya ada sujud dengan anak. Dan itu akhirnya dilarang syarat. Kenapa sirine sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, kok disongkok sujud, ya ada. Jadi juga nanti disongkok rukuk, ya. Nah anak itu jalan tengah, dia nak pas dulu di kuburan. Kalau yang mana itu kok sama ada cuma jalan basi. Dan ini cerita hukum. Sebenarnya selalu ada ijtihad dalam tengah. Paham ya? Karena memang dalam perdebatan menyangkut wasilah itu ekstrim. Mungkin pro wasilah nanti ada ceritanya itu versi kitab-kitab wasilah. Orang murid telur, sing sitok sok tauhid, sing loro sok tauhid, sing sitok nurut. Walian sing loro nurut, sing sitok sok tauhid. Numpak tahu, jadi versi wasilah yang ekstrim. Mana murid telur, sing sitok sok tauhid, mokong nggak rugen, sok tauhid. Kita udah nurut, dengan sofa nurut, berkada di gunung. Warang kerang yang laut, ini versi cerita kitab-kitab pronomo wasilah. Sing mokong kayak rugen yang wah, semuanya ini eling guru rano gunane, eling murid ya rano gunane ini ya Allah. Sing loro tetap pro gurune, jadi tetap wiridan ya Hanafiyah. Zaman itu dari tarekat Hanafiyah, ya Hanafiyah. Intinya sing loro selamat Imam Hanafi, sing tidak tetap keren. Tambah muni Allah tambah belek. Jadi gurunya orang tahu, sing loro diangkat, sing tidak diben nanti menteri. Takut. Karena pulau itu murni tauhid, murni Allah malam belum. Ini tuh sing tengah sirik di dunia selamat. Ora level meneng apa langsung. Grup kita lengkap walaupun jalur ora makom langsung. Jadi versi kita tahu macam-macam. Paham? Lompat, dan lompat level itu lewat apa? Tidak begitu juga versi kita kan mau tentu kita juga waduh, jadi nak dengar apa? Tapi sebetulnya kalau kita berkasus tentang manakib itu semua Dewi Abdul Qadir yang pesannya tawasul itu versi sarahnya disarai ke Habib Idris itu kan disarai misalnya sa'alnakum wali jilfan apa? Kodawnakum itu kan disarai sa'alnakum jadi cara bahasa nahu min basil hati wal isol sa'alnakum aku njaluk ning kowe sa'alnakum itu ditafsiri sa'alnakum delok teng sarah mana itu saya minta lantaran ini, jadi tidak kum sebagai makhluk tapi sebagai makhluk. Soalnya Allah, tiga. Terus, mengenai walizul farodaunakum, saya begini ini demi dekat kepada walizul farodaunakum. Mengenai terusannya kan, nopo baku nu awananillah asanah donopo. Alhamdulillah, saya itu butuh kalian untuk menolong dekat kepada Allah. Waku nu awanana apa? Lillah. Jadi waku nu lan ana siratake ku awanana itu penolong kita lillah. Sing urusan mbek Allah. Lah ana tenan biasa jenengan mbek kula sebagai tawasul, sebagai wasilah lantaran dekatan dengan Allah. Ini cara beneri akidah sampeyan.
Zaman orang ngaji lagi dari tidur ngaji untuk bener itu kan sama-sama apa? Waktu untuk anak-anak apa? Bila anak don apa? Dipanggil dengan harapan untuk alhamdulillah Allah Subhanahu. Jadi tentang wasilah itu istilahnya ulama itu ekstrim ya. Sitok darani sirik, sitok darani apa? Ibadah. Jadi dimulai zaman Sayyidina Umar melakukan Allahumma qina bi akbar. Tapi Umar juga punya sikap-sikap yang anti tawasul. Ya, tapi ada sejarah sepakat yang memotong Sajaratul Ridwan ini kuwet zaman diatur Ridwan di Damel Kanjeng Nabi. Ini kuwet tentang Hudaybiyah. Tidak kami lakot radhiyallahu anil mu'minina idza bayyana tahta Sajarah. Kabeh ulama ijma' Sajarah itu sing ketok Sayyidina Umar. Mergo ketika pohon itu begitu bersejarah yang kan mukmin bernama bingung-bingung tak madun-madun. Angger tawasul boleh ikut itu. Jadi dongan aran mentor itu buat teman. Ya kalau kaji-kaji dongan aran pinggir Ka'bah gak marah. Tawangannya apa anak bijuan tawangan anak Mekah. Kalau tidak Umar ekstrim, dikepak, gitu. Mungkin ada orang sirik. Zaman Umar berani. Kabeh ahli sejarah sepakat itu sebentar Sayyidina Umar. Mungkin dianggap biar apa? Sirik. Nah, ini aturan hari itu. Mana kalau bolak-balik mansur. Ka'bah itu sampai kiamat itu jadi misteri Tuhan. Di satu sisi kita itu anti rejo. Rejo itu waktu. Disembah. Di satu sisi kita itu madhep Ka'bah yang terima waktu. Buat sembah itu mungkin waktu. Lah saking ekstremnya itu terima waktu Sayyidina Umar saling peroleh tahu jadi sejarah ini fakta sejarah. Umar itu hampir ngambung Hajar Aswad itu radung. Ini cerita mana bener kula ning mayit radung. Umar hampir ngambung Hajar Aswad radung malah komentar. Alim tu anati hajarun la tazur wala tanpa. Walau la amira itu Rasulullah qabal tu timah qabal tubuh. Kuwi sejarah sepakat Umar tiap ngambung ora tawasul. Yo radung. Aku loh, itu aku. Orang punya ini, latar dulu lah. Umpama aku orang Rasulullah ngabung pun mau ngabung pun. Gimana? Jangan aku bilang gitu. Oh, mana gak kasih dan nangis ngabung. Jadi gimana? Umar nggak belum sudah. Nah ngabung nangis sama komentar. Itu cerita lama. Sama ada terserah itu ilmiah, terang jujur. Paham ya? Jadi ngambung orang nangis orang rumah apa? Komentar. Alim tu anak kita jarunlah tadur wala tanpa. Jadi mau aku. Walau lah amir itu Rasulullah kebal bukti mak kebal. Umpama aku orang Rasulullah ngambung gue sempurna. Orang nangis. Begitu juga zaman peralihan Ka'bah. Dan tentang benar. Ka'bah itu apa penting ya Allah. Benar. Zaman Nabi pindah ke Madinah, jadi hijrah. Ini itu sholatnya masuk Baitul Maqdis. 16 bulan. Wong Yahudi senang ya, kita Madinah itu komunitas Yahudi. Walau kalau ngaji paling senang membujuk, mereka ngaji ilmu kelas tinggi kalau ikhlas, mereka numpang kerja. Jadi ngaji paling enak ngaji ikhlas. Gak begal. Saya ragukan dari panitia, aku ragukan untuk undang. Numpang, paling enak numpang, itu murah. Mereka nak diundang, kira-kira tangannya ada, mereka iya, tangan itu orang ini. Nah dia orang ikhlas. Ya kalau ini diwasiati di guru dulu. Iya, betul. Ngemon di bapak dulu. Oke, nak penuh suarga gampang. Nak kerja di apa? Wong kerja. Kalau kerja kerja teman kita, nih kerja. Kalau menerang tadi nih, wonten emosi ini. Dibagi piro, persen piro, royalti ini. Nah, ngasih pengingatnya ngasih. Orang kan ngendali salam ikan. Ngasih di podium, baru kerja. Wong mukta ilmiah, paling enggak mukta lucu. Dari sini ilmiah mukta apa? Ya mukta tuh ora pantes lho. Ora terus pare yang pulang. Goblok yo ora. Nah, tapi tetep ada di mantan tutor. Kalau cerita tahu sih. Jadi Umar tiap nanggung Hajar Aswad ora nangis, tapi malah kok komentar. Dan itu sepakat ahli tarikh. Artinya hadis ini tidak mau.
Begitu juga saat Nabi teng Medina itu lama kabeh sepakat saat itu beliau masuk Baitul Maqdis. Ya, itu Muqaddas orang bahasa Arab, orang bahasa Jawa itu Baitul Maqdis. 16 bulan. Yang Yahudi tenang, mereka dianggap agama baru Muhammad itu mirip agama apa? Yahudi. Bareng 16 bulan Nabi untuk kitab, Nabi itu keberatan, ya Allah, saya ini min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Muhammad itu min dzurriyyati apa? Kok kiblatnya mboten teng Ka'bah. Sampai Nabi berkali-kali mengajukan permohonan Allah donga supaya kiblat dipindah ke Ka'bah. Suatu saat wonten kitab, mak wis kowe saiki falan wal liya nata kiblatan Tarbuha, awal liwat beta satral masjidil Haramnya semakin saiki kiblatem oleh ning Ka'bah. Iku kiblat untuk senengi falan wal liya nata kiblatan Tarbuha, awal liwat beta satral masjidil wis kowe saiki oleh masjid Ka'bah. Gue pokoknya nafsiri standar ilmu sufi campur sejarah. Saya itu lah loh, buatan anda. Kalau ilmu nafsiri saya itu oleh masuk Ka'bah. Akhirnya Yahudi kesempatan general Muhammad durunge rapati kok. Ana wong anyar ngaku-ngaku nabi dari pendatang ngaku nabi. Mungkin nabi teng Medina posisine pendatang. Wis ngono ngaku napa? Nabi. Tapi Yahudi to nampa, kok gaya beragama mirip. Iku kiblate masuk Baitul Muqaddas. Dua remat dekat bahkan Pak Asim ini. Wah itu suwi ning kene dadi tangan keluarga. Jadi masuk Ka'bah dianggap kelangenan keluarga. Ini mulane teng sekali saya kudu subhanahu dengan nabi ma'alahum anti lazimul lati kanu. Wong-wong Yahudi iku mesti ngomong ma'alahum anti lazimul lati kanu. Lha wis apik-apik masuk Baitul Maqdis ada saiki tidak masuk jadi sing apik jawabane apa itu bukti nak tauhid model kemarin bener. Allah ora bilo kabeh iku. Ande kan tak itu penting iki dibilang Allah ora bilo kabeh kan. Qulillahi masyriq wal maghrib cek maksudnya tak itu urusan Allah. Mestinya cara logika itu kan bilo kabeh. Ora ono kok kabeh itu wae monumental wis. Sejarah kok Allah oleh bilo qulillahi masyriq wal maghrib. Cek nyetan cek kulon urusan Allah. Orang urusan Yahudi, orang urusan Muhammad. Itu menunjukkan betapa yang penting itu Allah. Tidak zatnya Ka'bah. Mari kalau bolak-balik matur, karena yang penting itu Allah. Sholat itu wajib takbir. Tapi masjid kiblat itu sering dikurtin. Sholat fisik dari khawf itu tidak wajib masuk Ka'bah. Sholat pas perang tidak wajib masuk Ka'bah. Karena dalam beberapa kali Allah menghentikan Pak nama tualu khasam wajib, ke masjid diwae, pas yang penting khasaman apa wajib, yang penting sembuh golek ridane Allah. Jadi pas ngaji, pas ibadah, pas wiridan, pas motor sholawat, yang penting khasaman apa wajib. Karena kalau kamu menitik beratkan ke Ka'bah, itu ono unsur makhluk, wis makhluk ono sentimen daerah. Kok enak Muhammad, kita ini mau Mekah terus pusat agama di dalam Mekah, ora sak enak itu. Untungnya Muhammad. Mulai ulama di sini, kenapa setelah Nabi baca Fathu Mekah, orang harus masuk Mekah, tetap Nabi balik ke Medina. Mereka mau masuk ke Mekah, jadi Nabi kasih balik ke Islam berpusat di negara ini. Jadi kalau Romanto kasih baik untuk membuktikan, terus nakal. Kita menangin apa? Mulai sendiri Nabi, buatan burung, tetap balik ke Medina. Umpama Nabi di Mekah terus menang-menang. Dia mulai tentang pemerah ngoten niku. Gak ada faksi Mekah. Kok Nabi itu ada, lawan Nabi dari Romanto siji. Jadi tengah Nabi fikir, jadi rontok menengah parah. Bentuk pasti parah, mesti ra itu. Kenal dari kabeh ulama sejarah sepakat ketika Nabi nyaman di Mekah, mergo betapa di Mekah ditunjuk. Nabi nyaman. Misalnya kalau menunjuk daerah, ini musuh. Apek kampung halaman. Nabi kita wasik. Jadi bakso Ka'bah dibersihkan saking berhala-berhala, Nabi kita asik sekali. Ini sahabat Ansor terus sangat melek. Oleh nyindir Nabi menunjukkan amar Rasul saat berotak buruk patun di ahli, wa'ul patun di akhirati. Jadi uang tetap kangen asal usulnya. Jadi ramai Nabi tapi amar Rasul saat berotak buruk patun di ahli, wa'ul patun di akhirati. Jadi uang usul-usulnya balik ke kandangnya itu.
Jadi cara mati Babang Anton dhisik pakai register kaume karung Pak. Sampai tiga balik kampung barang. Paham ya? Nah, kalau syukur, zaman kalau tereng syukur di rumah termantu. Jadi rapat itu bahasa teman-teman. Kalau bukan ngaji, ya ngaji. Bon, akhirnya nabi juga jatuh. Tapi juga itu nabi. Al-Mahya-Mahyakum, wal-Mamat-Mamat hukum. Aku zaman itu dusir Mekah ke kue. Wal-Mamat-Mamat hukum, aku mati bareng kue. Nabi kue, yang Medina. Kok eling zaman dusir Mekah, nabi yang nampung yang Medina. Nabi janji Al-Mahya-Mahyakum, wal-Mamat. Artinya apa? Betapa membuat sentral Mekah ini sensitif. Karena nanti ditafsirkan sentimen keluarga, sentimen atau dia. Paham ya? Orang tua liya, sahabat Abu itu tidak. Sampai menunjukkan amar Rasul fa'adrokat surah patun di ahli wa patun di hati. Nabi kira, duka nanti. Duka artinya Nabi nunjukkan saya ada mental begitu. Al-Mahyakum wal-Mamat hukum. Aku urut baik gue ini zaman itu diceritakan Mekah. Tidak ke Medina, disambut sahabat Allah. Wal-Mamat yang mati. Akhirnya Nabi balik ke Medina. Terus kunci Ka'bah diserahno dan ditokan. Pokoknya Nabi gak melok-melok. Ini pun benar. Ka'bah terus dikuasai Abu Bakar. Paham? Intinya apa? Ka'bah tahu madhep Baitul Maqdis, yo madhep kiblat madhep Baitul Maqdis, terus madhep malih teng Ka'bah itu tidak ada masalah. Karena Allah ketika bela Ka'bah itu orang-orang Ka'bah malah kul lillahi masyriq wal maghrib. Fa inama tawallu fatamana wa rasul. Jadi tidak bela Ka'bah. Paham ini penting. Mulan jenengan surat teng Ka'bah nanti njero Ka'bah ini ora kelebihan. Kelebihan masalah dengan Allah. Orang-orang dalam Quran qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim min Ka'bah misalnya orang sholat kelebihan sholat dengan Allah itu. Wah kok apilah sholat bagus cepat. Kamu pinggir Ka'bah. Dari Nabi yang sholat pinggir Ka'bah, tak sholatin di Masjidil Haram. Anak-anak enak. Sholat ibu ini kalau pisah, 100 tahun, dan mudah-mudahan saya maksudnya Nabi itu buat ngoten. Sholat di masjid saya itu lebih afdol 1000 kali ketimbang di masjid selain saya. Maksudnya karena kedekatan historis. Karena kedekatan historis itu inna wala baiti di alim nasi lalagi dibakata moroh barokan wahukalilah namun fihi ayatun bayinatun maqamu islam mantasolahi kana Allah. Itu menyangkut ketika kita sholat dekat Ka'bah itu ada unsur penghormatan pada proses sejarah yang dimulai Nabi Ibrahim. Jadi fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Bukan masalah afdoliyah menyangkut sifat utama sholat. Sifat utama sholat itu pokoknya yang positif. Yang sholatnya yang apa? Pengiran, yang fisik. Paham ya? Jadi ini menyangkut wasilah. Anak ngono kadar akwat, wali, kabeh. Itu kita wasilah ngoten. Ini paling benar di zaman ini. Aku itu wong mukmin. Kalau sama ngaku kiai Usin ini, aku wong mukmin ini dia yang Allah. Pas nih kuburan jenis ziarah, pas mesti jenis tiga. Itu paling aman juga. Lain Allah mesti salah no. Paham ya? Wattahu ya hibatilah. Wajah itu lan jihad sirokabeh kita pilih ing dalam jalan Allah ila ini krono mutamana agamane Allah. Ala tu menawa sirokabeh itu tribuna juga sirokabeh tabusi. Jadi wajah itu bisa dibilang itu jihad ing dalam jalan Allah. Eli ila ini itu pasti krono ninggulno agamane Allah. Ala tu menawa sirokabeh itu tribuna juga sirokabeh tabusi juga sirokabeh. Innaladina kafaru hakkan wong kafir kalau annal law sadaka annal dipare sak temen itu tetep ing dalam aladina kafaru masuk arti apa barang ing dalam pemikiran dan hal sekalian wa misalun padane masuk arti ma'al sertane masuk arti andekan orang kafir itu punya segala yang ada di bumi dan masih kayak itu lagi ada maksudnya duwe beblane lihat tadi supaya nebusi sapa kufar di lama fil ardi ada di umur kiamat. Matuku bila mengkorat dan tompo opo ikilah makhluk arti kami anminum sanding aladina kafir. Mana seksana yang kafir itu terus opo ya raisa. Walau senang tetap ketiku para agar menjadi soal tentang larang.
Yuriduna ngarep-ngarep sapa kufar ayat taman lawan ati arep-arep sapa kufar ayat suci ento metu sapa kufar menari sangen rokok. Wa ma bi khori lan lan ora ana sapa kufar lan sing metu nyatan nek. Walau ada mungkin lalu tetap ke kufar ayat penduduk sama mungkin agar dia jangan begitu. Wong kafir ngoten iku ada titik bakar itu dari wong sing nyolong wasari kotu nang tolong itu wasari itu lanang wasari kotu itu al bima ing dalam asari itu lan asari kotu mausulatun mausul mubtada'un kan jadi mubtada' walisib hilang karena serupane dawuh wasari kotu serupane al disarti lan syarat dapat maju nopo alfa fi khobari dan khobari wasari jadi ngaten ya dawuh wasari kotu kok dia mirip syarat. Artinya mirip syarat nak ana maling ketok tangan. Nggih, jadi mirip syarat itu padha beredaksi napa nak ana maling ketok tangan. Cuma ning kene istilah nganggo kalam kubar berarti wong sing maling ketok tangan. Pak umum kok ngetawa sira kabeh iki ing tangan tengene sarik lan sariko. Rumah ing tangan tengene sarik lan sariko. Yaminatul ing tangan tengene bisa berbiji lima tangan sarik lan sariko. Minal ku'i saking pergelanan. Buat bayangan yang jelas mau asnatu hadis. Anal lagi saat temen nisab. Kita kan ketok sopo sarik di dalam lagi itu rupu dinar. Itu nak nyolongi seperempat dinar. Orang bisa ketok tangan seperempat dinar. Satu ikan mengesak mendidih. Wa anal lan saat menyeratuan ja'adana itu baleni sopo sarik itu diamno kotin ketok pori seluruh tangan sikile sarik alifron yang diwoko selang-seling. Yemak kali kodam saking pergelangannya kelamaan. Cuma lihat dulu so mengkonu tangan sendiri wana nyolong menak cumaris dulu menak nyolong terus dengan tidak. Karena cek baru berotol kafe cek nyolong ngebaca jajaka ya baru tindak diri sopo tarik. Jajaan korona jadi diwale. Musibah dinasab no pelakat jajaan alam makdari ngadai makdar. Gimana kasabana kalam kita pun. Perlakuan kaya itu sebagai diwales di mata perkara kata kaum nglakoni sebuah tarik lan sariko. Makalan korona jadi hukuman ae kubatan iki jadi hukuman lagi mata tarik lan sariko. Yen Allah sami Allah. Wa wa Allah ta'ala sing agung ewori jenis semenangno ala amri ing atas keputusan Allah. Hakim tergantung sikap di khalqi ing dalam makhluk Allah. Paman mongko disapane wong kabeh tetep peman dadi dunia sang sausi ini Sangken sakwise dolime mas. Era saat itu mentakut teman anisari patu sang nyolong. Sing dibalekno sing ditolong. Wa aslahalan ngapi sapa man amaluhu ing amalun man. Fa inna wa hayatu salih. Monggo sakjane Allah ya tuti ini kata dewe Imam Siti ini. Nak maling tobat Allah nobati. Maksudnya Allah nobati itu dekne maling melanggar perintah Allah, melanggar larangane. Tapi soal harta kudu dibalek. Ora iso wong sampeyan nyolong HP terus berarti istighfar ora iso. Ya istighfar ya balekno apa? HP ora iso. Nek nyolong berani balekno. Jadi sing nyepuro pangeran ora kabeh ngene. Inna wa ta'ala wa ghafurur rahim. Kita kiri nah niki. Ing dalem nafsirno biasa kelawan ikilah fa inna wa hayatu ba'ala. Mau te perkara takut dama kang wis dhisik apa. Paham ya? Ketika tobat Allah akeh sepurane. Maksudnya sing nyepuro iku Allah. Soal hak agamine utawa sing terkait hak-hak malia kudu dibalik. Misalnya nyolong HP, itu HP ya istighfar, mergo melanggar larangannya Allah, tapi HP ya sedang apa? Dibalik. Pala itu mongko ora gugur ditaubati di lan tobaté wong apa hakul agami, hak anak napa? Barene naltoki sanging sing ketok tangane waras dimale lan balekno dunya sing dicolong. Tobat bareng. Naam yo. Bayangan jelasno apa asnatu sunnah. Anda saat temen kelakuan in apa anju qabla rafi ila imam taqal in apa. Lamun nyepura sapa wong sing ditolong berarti waliul mal atau sahibul mal. In apa lamun nyepura sapa sahibul mal anu saking maling. Qabla rafi sedurunge den lapurno. Ila imam maring penguasa. Jika sing ditolong nyepura sedurunge dilapurno, takota mongko digut soal ketu apa ngetok. Jadi gampang. Iki nunjukno Islam itu gampang. Jadi kuncinya itu ketika sing ditolong nyepura, itu hukumnya Allah malah gugur bisa. Takota ketu. Jadi hukum diketok tangane itu ilang nalikane wong sing barang ditolong nyepura. Ini masuk akal ini mazhab Imam Syafi'i. Mergo bandingannya itu kotor.
Tiang mateni tiang itu ketika wali ul maktul nyepuro itu hukumnya kisah satu nopo gugur. Iya betul tentang fakir kan ketika wali ul maktul dulure wong sing dipateni nyepuro. Wonten kisah betul. Betul. Apa meneh trimonya nyolong. Itu nyolong iso gugur nak wong sing duwe nopo duit atau sing dicolongi nyepu. Paham ya? Mulane tengene hukum kisah itu gampang. Walaupun fil kisofi hayatun Pak man ufiya lahu min akhihi syai'un fatibaun bil ma'rufi wa sa'un ilaina bi'ihsan. Jadi kata itu sumirabbikum napa? Wow. Jadi Quran itu ada. Ketika waliul maktul, waline wong sing dipateni nyepuro itu hukum kisah gugur. Tapi Quran tetap menganggap hukum sosial itu serius, tapi tetap kudu bayar kompensasi. Ora kok terus gratisan. Jadi paman ukiya lahu min asli syai'un tetap patibaun bil ma'ruf wa adaun ilahi nabi. Jadi kabeh ulama ijma ketika kisah gugur, iku dia gak gugur. Ya, cara saiki bayar uang ganti napa? Jadi Islam ini kita ini. Pokoknya praktek Islam paling kacau menjadi adat NU. Islam pura terus juga. Di uang utangnya itu pura, juga halalnya maksudnya rasa nyawur. Uang wakalan, kompensasi duit itu hilang kabeh tenaga kita. Padahal bukan. Semua syariat Quran yang terkait dengan Allah mesti gembira itu urusan duit. Jadi Quran itu aneh, menyangkut misalnya tiang dosa misalnya ngumpuli dosa pas Ramadan, tapi melanggar apa saja mesti fakah farautu itamu sitina miskina, apa al-farautu itamu asaratu miskina, sitina miskina. Wah negak 10 orang miskin, ya sudah orang miskin. Tapi mesti taruhannya ngekik mana? Ini yang terkait sampai malian. Begitu juga menyangkut jihad. Jihad itu pamal lama satu, ya Pak kamu sitina apa? Paham ya? Jadi nak ramah tidak mau tidak, kafaroh mesti diganjar dengan keimanan yang tidak miskin. Paham ya? Jadi tidak ada masalah yang selesai dengan istighfar dan semua dosa takul adam. Itu tenggine Quran mesti kudu diselesaikan lewat hukum sosial. Jadi itu bayar tebusan. Misalnya menyangkut sumpah itu ya, seperti tengah ayat sumpah ini. Pakar farot ini loh ya. Lalu asyidukum wa billahi sa'inanikum walaki asyidukum bima akatumul aiman. Pakar farot itu itamu asarati masajina min awsatima butimuna ahlihim awkiswatuhum awtahlu itu apa? Lalu akhidukum wa billahi sa'inanikum. Sumpah yang tidak sengaja itu tidak ada hukumannya. Tapi ketika kamu bersumpah dan melanggar, itu kafarah ora poso. Pertama pilihan itu. Pak kafarah itu itamu asarati apa? Masajid. Nyai imanan 10 miskin atau memberi mereka pakaian autis watuhum au tahriru apa? Jadi semuanya bentuk sosial. Paham ya? Tapi di komunitas NU atau pesantren hukum sosial malah yang hilang. Jadi perasaan santri yang berdosa sekarang istighfar, yang pertama istighfar, sebenarnya mudah. Itu udah hebat, istighfar sampai penguangan itu udah hebat. Semua bentuk kafar di dalam Al-Quran itu mesti ngandung hukum sosial. Sampai Imam Syafi'i jauh udah ada hudud yang bisa gugur dengan istighfar. Ayo sampai contoh, hukum kita bisa gugur dengan istighfar tidak ada. Istighfar itu kebutuhan orang munajat sama Allah. Piye wae dunya wae Allah. Mulai nak salah tetap kudu istighfar. Tapi yang terkait kafar tetap bentuk malia. Ya, kalau contohnya sifat bentuk istighfar itu kan orang melanggar sumpah di fatah farau itu kamu asaratin apa? Makasih. Orang semateni wong mukmin, wa ma kana lil mukminin ayatul mukminat illa foto. Terus ana dia omong kota mukminat fotoan ya fatah riku roko batin. Iya betul. Zihar ki ngoten. Waladina zalimuna min sa'in summa ya'uduna ma qalu bi fatah riku napa? Melang zihar hukumannya juga merdeka budak. Membunuh orang itu tidak ada yang bisa diselesaikan dengan apa? Tidak ada. Paham? Mengenai saat ini dievaluasi. Jangan-jangan kita nak istighfar untuk orang modal itu tidak ada. Sebenarnya itu begitu tidak. Jangan tahu ya. Lalu malah nak begini di 10 jelas. Ketika orang munafik takhalluf anil jihad, ketika perang gak sempat melok. Ikhtiar ya Nabi ya Rasulullah kula sepuro mergo badhe perang ora sempat melok. Itu pertama kita Nabi apa?
khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, kowe amal perang ngene gendeng gaya perang. Tak kepengin dosa amal perang ditepu. Ora ono kita istighfar gak apa-apa ada khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Tidak ada. Sampai ngantul bukan kalau baca Quran itu urusannya sampai yang orang ngantul. Wah, itu semua bentuknya mesti apa? Bentuknya apa? Terkait maliyah, terkait hukum apa? Sosial. Bukan enten wawaran istighfar pena. Alam ta'alam mono orang ngerti sira iki bang Islam sih ing dalam sewu alam ta'alam iki takdir iki krana takdir. Ana ta orang ngerti sira ana wasatun abung lahu tetep kedhe wong iku samawati te kadane boro-boro langit wal ardi lan wa azibu majasa. Nyekto sapa apa man wong ya tau kang salah sapa iman ae tak dipo ing iso iman. Wa yasiru lan pura sapa Allah iman mari wong ya tau kang salah sapa iman ayo maksira ta'ala. Tegese ngersakno mari maksira lan wong dawa tulis ing atas saben-saben perkara iku kok sira niku. Wa min bulan usna sange ala tulisan kok sira apa itu tawi nyekto wal maksira lan itu. Maksudnya ten senajan to mau ana maling terus akhire ketok. Ojo koni terus wong ku wong elek. Mergo paling dicolong idunane Allah sing bedane ku ora ndek Allah. Dadi ora iso memoni. Iki Allah itu terus muni mayasa-ayasa maksud kata sing maling terus mbok anggap ora sepuro Allah. Kowe kata sing dimalingi terus sawangane sing parah kenapa? Allah ora ono. Nek aku Allah ora iso. Mulane Allah iki mayasa oleh guru napa? Ya, asal ora urusan pengeran ora urusan ini pura maling bisa wae. Jadi ora ana masalah. Dari kanjeng Nabi, wong Allah nggih pasal kotel mek maksum di swarga iso sampai sahabat takok. Nabi kan ate dawuh, al qatil wa maqtul guna. Sing mateni mesti dipateni mlebu napa? Kok dari sahabat takok. Hadza al qatil, pama balul maqtul. Nah sing mateni mlebu neraka pantes Nabi. Dipateni mlebu neraka bisa. Innahu kana harisan ala qatli sabi. Wong gacokan tenanan, ndekne mati ana sial ngono ae. Cara dene ora mati ya mateni. Innahu kana harisan ala qatli napa? Jadi qatl la maktul benar. Nabi tahu jauh. Tapi ya ana qatl mbek maktul padha ning swargane. Kok sakit Nabi? Tidak ada. Wong kafir perang mbek wong Islam padha wati. Mateni wong Islam. Nggih. Karena mateni Islam kan sing pateni mati saya to. Mesti tuwa. Wati bariku masuk Islam. Saleh. Sakit mawon. Kata Sunan Bonang itu, dia ketemu maling juga kali jebol. Ditobat nom, waduh wali ini dah. Apa meneh sampai ambil marapati pinter bikin waduh wali. Wali-wali daya. Lu kan mungkin. Sunan Bonang wali, dibekal jadi ini saya dibekal jadi bodoh apa? Wali sampai agak. Oh ya, kalau awam ini apa? Ya dulu ya, saya waktu itu apa? Lala, dia ini kecil kan yang ingin salah itu sing repot. Oh dia kecil bareng alim nongol, sing alim ora anak itu, wong dia malah alim mikir. Sing alim betul mikir. Mbak abah tuh darane ngalim uga ngerti ya kalau maya, tak malah sing langgar-langgar sih. Jadi ciri utama darane ngalim mergo ngakoni nek Allah ya kalau napa? Maya. Oke, sekarang saya Allah nggak aturan aja ini rapi jam. Misal itu ya Rasulullah cinta di sana tak siro. Iya, aja. Ini keputusan itu. Oh, nggak perlu ini penting. Mumpung apa? Jujur. Apa jadi? Berarti ini kalau macam ngomong kondo dalam mantau kalian macam, berarti yang terkait penting. Kalau di dalam takdir, ini kurang tulang rangan. Sebetulnya masalah ru'yah, ini kan. Itu memang yang populer di pesantren itu harus ru'yah. Hisab itu tidak boleh juga. Tapi kalau ini kan masuk. Sebenarnya kita itu tidak adil, karena berkali-kali toh kita pakai hisab, kayak masalah gerah. Itu di dalam takdir betapa dalam komunitas sahiyah. Itu bahkan ulama-ulama top itu lebih mendahulukan hisab ala ru'yah. Ini benar-benar ini. Saya benar-benar ini orang bukan itu. Makin baik. Ini benar-benar.
Iya. Ini itu kitab Yanan, kitab Yanan. Kalau ini kan menerangno rukyah bisa paham di sini keterangan kalau mau jalan takbir mau. Wilayah itu saumu sehari Ramadan ijma. Kalau Ramadan wajib hari ulama. Kita ulama ini Ramadan itu wajib. Cuma ada itu juga. Terus dikamali sabar salatina yauma. Yaitu sabar itu 30 dina. Itu gak mungkin ada tanggalan 30 di. Terus auruk yati adlin wahidin. Atau rukyah, jamane atau dengan apa? Rukyah. Kalau ada tentara ya. Wa yajibu saumu Ramadan bi ru'yati adlin wahidin. Di antam dan Umar pokoknya hasil ini menyangkut rukyah dan kita ulama ngendikan poso Ramadan dikali tiga rukyah. Untuk nak Ramadan, untuk nak bodoh di atas nama apa? Rukyah. Nah, terus wajah ini tuh rata-rata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing jawab. Qala Subki. Ini sing Imam Subki termasuk ulama top pengarang Jamul Jami'. Termasuk ulama apa-apa. Termasuk ulama Syafi'i semua alim ini maksud. Qala Subki. Latus baru hal bisa ada. Li anal kitab qad iyun wa syahadatu dzanniyatun wa dzannu la yu'aridul qab. Wa atala fi bayani rabbi hadhihi syahadah. Jika mengenai nak cari maksud ini, ketika sifat uwes qad'i saling ngambil sifat qad'i buatan pakai itu hitung tenanan, sebagai keputusannya tenang misalnya atau keputusannya kalau saya sudah pakai hisab, tidak pakai rukyah. Jadi kalau bolak-balik matur, sifat itu punya reputasi akurat. Yaitu tadi, mau ngitung gerhana wajib jam mau 1/4 lama gerhana kemiringan gerhana. Dan semua JNU saat urusan gerhana ngenteni rukyah aku percaya kalender. Kalender. Tapi kenapa urusan Ramadan untuk poso untuk ngenteni rukyah? Kalau betul bilang Muhammad itu, betul ini kalau jauh cerita betapa khilaf itu sebenarnya banyak. Jadi kata NU Jawa Timur ya rasa salah. Artinya rasa salah itu pancen wonten mazhab Syafi'i sing disekno hisab ala. Dan secara ilmiah hisab punya reputasi itu mau ngitung detail gerhana itu. Rata-rata bener betul. Mau nanggeran peringatan gerhana bulan, walu seperempat lama gerhana kadar kepingiran ini lebih sampai sawarane gerhana wiran banget apa abu-abu lho. Iya bener. Kowe nak delok waktu sholat, langsung percaya kalender mengenai rukyah. Ada diputusno jam sholat seperempat, terus malah langsung sholat. Oh, masuk ada kepala ngene. Bingung gitu ya diguyu santri ini. Padahal zaman ngaji kan nabi ngeten nak mislahu itu dulu istiwa nak luwih sithik zuhur. Nak luwih orang pertawon misalnya ini waktu napa? Acara ora ono masuk ki NU sistem mawon nang arah rukyah. Mendelok kalender. Jam 12 petang menit, nak waktu Yogyo ditambahi pira langsung percaya gitu. Itu ada ya, jadi ini tenggene I'anah nomor 216. Jadi ini walhasil anak cerita wafi bumi khotib pak ini kasus masalah kemarin. Ini mau detail, jadi kejadian itu zaman Imam Subki menonton. Kalau lausa hida biruk yatim hilal wahidun awis nani waktu berhisab agama ingkani rukyah. Jadi secara hisab tidak mungkin dirukyah, tapi orang wong darani roh rukyah. Riyen kasus-kasus serius tahun itu belum menang. Yaitu resan menunjukkan bodon itu misalnya setu cara hisab gak bisa dirukyah, tapi orang sing darani rukyah dinasub Jumat. Jadi malah hisab itu mundur rukyah itu mas. Betul kali ini. Jadi walhasil orang pertentangan antara rukyah dan hisab. Walhasil intinya ada pertentangan antara rukyah kalian apa? Hisab. Lausa hida biruk yakin hilal wahidun alusnani. Waktu adul kitab agama ingkani rukyati. Kola subkilatut baru hari syahadah. Jadi rukyah dikalah no. Rukyah itu apa? Tidak. Alasan dari analisisab dapat imun. Mereka ilmu kitab apa? Contoh paling gampang gerhana.
Cek sampean mantu dari pulau ke binane sing tepakan Senin Muhammadiyah berurusan ngoten lho ini ora urusan kula urusan Muhammadiyah urusan fikih lho kowe ngaji pirang suci itu disekno hisab alar kula mboten maca keputusan Muhammadiyah kula maca I'anah jadi I'anah itu sarai satu mu'in kitab sing dimani masyhur jadi satu mu'in kitab sing dibunuh Mustafa Rasul Masyhur sing dimani nganti ucap kitab itu sarai. Iku nerangno nak hisab iku didhisikno alam dunya. Jadi kemudian menanten kasus lausa hija biru yati hilal wasidun. Ada satu atau dua orang menyaksikan ada hilal. Lausa hija biru yati hilal wasidun awit. Nah, waktu hisab agama intan untuk yati. Sementara menurut ilmu hisab gak mungkin. Iku cara langsung didhisikno hisab. Tapi ono sing cara sing aran muin wal mutamat qabuluha dibisikno ru'ya. Ikhlas itu tadi kalau itu sing senengane sampean sing ora kitab itu. Kan gak pati paham. Jadi manusia paling seneng fatwa mbek barang sing dene ora paham. Ya ora ngono. Ya tuh kalau ngaji tafsir terus dijangan ketika begitu pas mau latak mana inspirasi film. Barang wae ora iso mesti pantangan. Saya aman tak kok. Sampeyan bikin hisab latine rasa hisab perkara roh hitung-hitungan itu jelimet. Pun arah salah itu bener. Tapi rasa salah ya. Rasa salah ya. Nak hisab salah roh. Aku kalau mantel jelimet terus. Ono takdir kok iso lalah semua rumput. Paman ana ubuk ana pala ngitunge wis ngelunge betul. Artinya kita anti sisa anti beli meting enggak mau itu ora seneng betul apa. Guru kita berapa bulan zaman sekolah tak kelas saya ketemu ruang sistem wong limo. Berapa hal? Itu kalau ngapal Al-Qur'an, semaan kan gak ono sing ngapal ayat itu, ambek tanda wakafman. Orang mari salam tanda. Siapa lo ya ayat itu? Teraro ini ayat piro atau itu tanda wakaf jaiz wakaf tamu. Orang itu gak menarik. Padahal cara ahli tafsir itu menarik malah itu. Yang menentukan makna itu keputusan wakaf tam atau wakaf jaiz atau wakaf lagi. Karena itu yang menentukan alur makna. Mulanya dari Imam Nawawi tentang tibian ini bermeritik ngapal-apal Quran dari Imam Nawawi tentang tibian. Quran duwe nasib sing elek iku kalah mbek percetakan. Lah orang kalah mbek percetakan iki. Wakaf tam itu di Quran bareng juz. Padahal wong sepakat itu ndak wakaf tam. Contoh paling gampang ya. Pinter ngapal Quran, wis pinter mawon nak mesti wakaf itu tentang. Misalnya juz 19 cerita tentang Nabi Lut wali kon sekolah li kaum kada wakada. Engko jawabane ning juz 20. Pamakane jawab kau kita makan ada apa kami cek terang kita ngolah. Diteruskan nih kita ngolah apa makanan apa? Jawab kami ini betul. Cerita Nabi Lut terus selesai diteruskan nih 20. Pamakan ada apa kami rak ngawiti. Nerusakan cerita kita ngolah. Tapi karena keputusan penerbit wakaf pojok ayat pojok tetap dipenggal jadi wakaf. Padahal sama nak ngaji kitab-kitab ekonomi itu tidak boleh, wakaf begitu itu tidak boleh. Karena yang tengah-tengah susah, yang tengah-tengah gitu. Begitu juga yang surat Yusuf. Kali lama anilam anfun bil hui jiwa anahu alayhi kaisal khoin bawa walhasil cerita Nabi Yusuf. Karena keputusan surat itu tadi keputusan percetakan itu nak dari takdir itu 10 halaman. 10 halaman. Dipeksa ayat pojok bisa. Tetap dipenggal. Senajan kok mau dari nabi tentang Nabi Yusuf rawusan. Nggih mboten. Akhirnya ketara siale nak kaya juz 26 suwidik. Akhir surat sampai suwidik lho. Tetap dibacane juz. Akhirnya pas dihuni ora dikalu di badalah di atma. Badalah terus masih muncul. Pas iki ora terus. Nggih mboten. Jadi Quran itu akhirnya apa? Tarif ning tasbih wakaf kan adalah wakaf yang ceritanya sudah habis enggak terpakai. Mergo kalah ambek fakta dipedhot anut Gus. Gus ana percetakan mau gara-gara ana betul-betul ngapal lo kudu nganggo kikisan. Iya betul. Sing nasibe apik iku pokoke juz 29 nasibe apik. Kawitan juz kawitan surat kabar bekal lagi.
Jus 28 nasibnya ya apik ke kami Allah kala lati napa tidak duka. Nah nek jus itu elek nasibnya. Padha kala pamasut hukum ayat mutalim iki cerita jus durunge. Musuh kok kala. Pamasut hukum ayat mutalim. Jadi sing nasibnya apik dibiji karo iki mulai bakara. Nek jus loro iki terusaken. Telu gen terusaken. Untuk ayat wa inatuha alika bihat wa innaka laminal misalin terus tak dulu. Mat termasuk rasul. Lah rasul itu kelas-kelasan mat orang yang kelas Abdullah itu malah kayak ini saya nak cerita. Kowe rasul kelas tertentu. Lah rasul liyane kelas-kelasan mat. Tingkah rasul Abdullah itu malah kayak kelas-kelasane ora tak wongi langsung ora sing ngene-ngene. Artinya apa? Semua ilmu itu kalah dengan standar Allah. Dari Imam Nawawi tentang karena memaksakan juz, akhirnya wakaf tam tidak terpakai. Padahal takrif wakaf tam adalah satu wakaf sing sakwise enteke tamamul tisah. Jadi cerita entek lagi wakaf. Iku sing ditandai mek wakaf mutlak. Jadi qaf mem wakaf lazim, qaf lam Allahu Allah. Mergo kalah mek potongan apa? Surat Yasin misalnya. Wong karuan Yasin sak cerita dipotong. Isek cerita Habib An-Najjar cerita wajah Rasul min asal Madinatin Abu ya sampai wajah Rasul sampai nama sebut qala ya reta qaumi alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal musalim tak disroliko diterusno disroliko wa ma anzalna ala qaumihi rujuke ning ndi qaumihi rasulun min asal Madinah berarti wa ma anzalna yen nerusno disroliko terusno cerita penting atas nama itu dipenggal. Malah nanti mana tinggal rokok ansar nggak break. Padahal zaman kita ngaji wakaf tam orang lereng, tapi kalau wakaf surung tam, tapi nak potongan jus terus sampai lereng. Paham ya? Mulanya ngebutani Imam Nawawi penjujian seharusnya orang-orang alim itu tetap menjaga keutuhan wakaf. Karena wakaf ini yang menentukan makna. Ya, karena wakaf ini yang menentukan apa? Makna. Contohnya nyata nih, ini contoh yang kasus nyata. Ibnu Abbas itu meyakini kalau orang alim itu tingkat malaikat. Berikutnya nak baca Quran nyata. Waladhi anzala alikal kitab minhu ayatum muhkamatun hinda umul kitab wa ukhoru mutasya. Ya, fa'amal lagina fi qulubihim zayhun fa'tabuna ma tashabaha min hukmihi al-fitnati wa qulubuhum apa? Ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Jadi napa alaqah ini? Jadi warasikhun di atasnya illa Allah. Yang tahu siri Quran itu hanya Allah dan orang yang ilmunya mapan. Warasikhuna fil ilm. Dengan kemapanan ilmu itu mereka mengatakan yaquluna rabbana. Tapi kalau Quran kita kan waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah titik. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Terus warasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min indi rabb. Sehingga apa yang terjadi pada ahli sunnah? Semua ulama ketika ada ayat mutasyabih itu sukut. Mergo difonis wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Gara-gara polis itu semua ulama yang mencoba takwil diharamkan. Mergo dari Allah piyambak wa ma ya'lamu ta'wilahu napa? Tapi ulama-ulama kados Ibnu Abbas, kados ulama-ulama alim meyakini bahwa rasulun itu di atasnya illa Allah. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasuluna fil ilm. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Sehingga kita ulama-ulama sing wani nerangaken nafsiraken ayat-ayat mutasyabih. Alhamdulillah apa sing illa Allah. Paham ya, jadi ini cerita-cerita ilmiah. Itu juga belum ada kepentingan apa-apa. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad sampai dirikan itu ilmu fikih, ilmu Quran itu kabeh didetail apa ngawang. Pokoke Quran dalam proses digitalnya kadung anut ayat napa? Untuk ulama menangi cerita bapak. Zaman Kudus dari zaman Quran ayat Qudus. Ini kebetulan bapak ini baca Quran yang Timur Tengah, dipinjam sama Kadi Sulman, tidak ada percetakan. Zaman itu yang tim intinya Kasih Arwani terus Mbak Arwani itu yang orang kesepuan, tapi yang nom-nom angkatan bapak. Itu sebetulnya dari kalangan orang-orang alim yang mempolimerkan itu. Lalu bagaimana tentang wakaf wakaf dan sebagainya. Jadi nggak tahu Quran roh, sama anggar wakaf itu sempun. Mereka nyatanya itu ganggu makna.
jago napa? Mak. Jadi mau kados wakaf tenggene sing paling gampang contoh yakin mergo sing tak kitab hafal. Jadi wajah alani minal mukramin ya. Kok seperti yang alita kaum alamun di mau para robi wajah alani minal mukramin itu kan akhir sitra itu. Iya betul. Tapi kan kita sepakat cerita tentang Rasulun asal Madinah itu masih berlanjut sampai wama anzalna ala kaum ini juga. Malah Abdul Mas'ud sudah ada Quran gambar. Quran Abdul Mas'ud itu lucu Mas Romanto. Jadi Quran ditandai sesuai akhir wakaf. Jadi Abdul Mas'ud itu gak anggo surat. Ya, gak anggo surat. Jadi di Quran yang ditandai sesuai akhir kisah. Malah surat Baroah Abdul Mas'ud kenapa tidak ada bismillah? Surat Abdul Mas'ud itu sederhana. Mergo Baroah itu masih tema tentang surat Anfal. Jadi ngomong ilmu kelas tinggi, sama dong. Wes alu naka anil anfal, kulil anfal itu ijek diteruskan di surat Baroah. Ya ini bener ngoten kok. Jadi macam cerita tenggene surat anfal itu PE bapak PE surat Baroah. Bang, jadi banyak sekali nopo perilaku sahabat yang mengartikan Quran sesuai qadiyah dan itu mari selamat. Mulane ulama arjen nak maca ngeten misale tentang wong munafik. Jadi dititeni ngeten ben roh kan. Misale tengene surat sing terkenal ngene ana sampean golek sing terkenal bareng repot to. Mari kangelan kula. Benar terkenal gak roh. Misale dititeni ngeten misale. Dari kita belaru baru sudah ilmu takin. Itu kan mesti memiliki wonten Quran bener. Mesti tandane kan lah, nggih. Ilmu takin apa? Lah, jadi akhir ayat tapi sedikit tanda apa? Lah, tidak boleh wakaf. Mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa ma razaqnahum yunfiqun kok ditutup ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Tutup betul wakaf tam. Nggih, wakaf tam teng ulaika humul. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim sampai terus ditutup nanti wa ala qari misawatu wa lahum adzabun adzim ditutup. Berarti ini cerita tafsir. Ilmu tafsir itu dari ilmu wakaf. Berarti wong mukmin ditutup wa ulaika humul muflihun. Jadi golongan pertama golongan ideal, golongan orang baik. Ini wa ulaika humul muflihun. Golongan kedua kafir tulen. Maksudnya kafir yang jelas kafirnya. Ini ku innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama sampai walahum adzabun adzim. Kafir tulen. Terus wakaf tam, di sini wakaf tam. Berarti wong mukmin apik terus kafir tulen. Terus dimulai cerita wong munafik. Wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Larut. Sampai masalahum ka masalil ladzi taqwa denaro iki larut. Sampai terakhir al-tasawwina sama itu di rumah wa muhitum lagi ditutup. Cerita tentang wong munafik. Jadi yang alim zaman Ibnu Mas'ud nak ngimami sholat itu dipadakno kok dia itu. Dipadakno wong mukmin, kafir, munafik, sumum ya nafik kudu. Tapi jelas artinya kalau cerita ininya. Jadi tanda-tanda Al-Qur'an ini enggak main-main. Wah. Kok. Sampeyan kan ora. Iku nggak kalau setoran. Sejak Banawi pokoke. Wis udah makan pojok itu. Jadi paham ya, Imam Nawawi teng Tibian ngendikan wakaf tam itu satu takrif ngendikan Imam Nawawi teng Tibian yang sudah dilupakan banyak manusia karena manusia sudah menganut sistem perjusan. Yang kadang perjusan itu yang tengah sih bisa. Ya jelas kan, wong kawitan juz 13 itu wa mau dari nafsi iki tentang Nabi Yusuf. Sementara akhir juz 13 iki tentang Nabi Yusuf. Jadi tetap diakhiri kan berarti nak mau sampean. Umpamanya surat Kahfi malah ketara banget. Ketika Nabi Musa jadi berengkel di pedesjul. Dia boten. Pola nakalan tafsati al-maya. Sobro. Waktu patas dua alam-alam tukit di Sobro. Entah juz 15. Dikali 19 kok alam aku wajar. Ingat kata tadi apa ya apa? Bro itu cerita Nabi Musa bersidir. Dia betul. Dipecah. Jadi mulai selesai diterusno.
Juz 16. Paham ya? Ini ki wau sing menyangkut kitab yang muncul dikenal ibaratnya nomor 200 berarti sampean jelas bahwa dalam tradisi napa 219 kemudian dalam tradisi ahli sunnah mazhab Syafi'i itu sebetulnya ada yang mendahulukan kitab alar ini bukan krono Muhammad yang sampean ngerti dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mendahulukan kitab napa Allah. Ini malam ini ya Rasul.